Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Azizan Arif Hudiansyah, mahasiswa dari Institut Teknologi Padang, jurusan S1 Teknik Informatika, NIM 2023610019. Di sini saya akan menjelaskan apa itu informatika sosial dan socio-technical system. Mari kita lanjut. Langsung saja, informatika sosial. Apa itu informatika sosial? Informatika sosial merupakan studi yang mempelajari aspek sosial dari komputerisasi, termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Penelitian teknik informatika juga berkonsentrasi pada bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dipengaruhi oleh nilai dan praktik-praktik sosial budaya di sebuah masyarakat. Informatika sosial dilandasi oleh cara pandang atau paradigma yang menganggap bahwa hubungan yang saling mempengaruhi antara teknologi informasi dan masyarakat pengguna. Selain itu, informatika sosial juga memberikan panduan pengembangan teknologi informasi dengan misi membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Di dalam kajian-kajian informatika sosial, terdapat cabang-cabang khusus seperti dampak sosial dari penerapan komputer, analisis sosial terhadap komputerisasi, kajian-kajian komunikasi perantaraan komputer, kebijakan informasi, informatika organisasi, informatika interpretif, dan sebagainya. Istilah informatika sosial berawal di Amerika Utara pada tahun 1996, dan keduanya terintegrasi dan menjadi satu dalam penelitian yang sebelumnya dikenal sebagai komputer dan masyarakat atau Computers and Society. Dampak sosial komputasi, isu sosial komputasi, analisis sosial, komputasi, dan perilaku sistem informasi. Selanjutnya, faktor sosial. Apa itu faktor sosial? Faktor sosial memang memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk di dalam hubungan antar manusia, budaya, dan lingkungan sekitar. Faktor-faktor sosial ini bisa mempengaruhi pola pikir, perilaku, serta interaksi antar individu, misalnya nilai budaya, norma, dan ekspektasi sosial dapat membentuk cara kita berpikir dan bertindak dalam masyarakat. Selain itu, faktor sosial juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Misalnya, dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan kita. Namun, nggak semua faktor sosial berdampak positif. Ada juga faktor sosial yang bisa menjadi tantangan atau hambatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti diskriminasi, tekanan sosial, atau isolasi sosial. Jadi, teman-teman semua harus pandai bersosialisasi, yang mana sosial itu yang bertujuan dengan hal yang positif. Selanjutnya, status faktor sosial. Apa itu status faktor sosial? Status faktor sosial adalah penilaian atau analisis tentang keadaan dan peran-peran faktor-faktor sosial dalam suatu konteks tertentu. Melalui mempelajari status faktor sosial, kita dapat memahami sejauh mana faktor-faktor sosial mempengaruhi individu dan masyarakat. Status faktor sosial bisa berbeda-beda, tergantung pada konteksnya. Misalnya, dalam konteks pendidikan, status faktor sosial bisa mencakup tingkat akses pendidikan, kesenjangan pendidikan antara kelompok-kelompok sosial, dan dampak sosial ekonomi pada pencapaian pendidikan. Dalam konteks kesehatan, status faktor sosial bisa meliputi tingkat akses terhadap layanan kesehatan, disparitas kesehatan antar kelompok sosial, dan peran faktor-faktor sosial seperti pendapatan, pendidikan, dan lingkungan hidup dalam menentukan kualitas hidup dan harapan hidup seseorang. Pemahaman tentang status faktor sosial ini penting untuk merancang kebijakan dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, interpersonal faktor sosial. Interpersonal faktor sosial mengacu pada hubungan dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi, saling memengaruhi, dan membentuk hubungan sosial. Berikut contoh interpersonal faktor sosial yang dapat mempengaruhi individu antara lain.
Yang pertama, dukungan sosial. Apa itu dukungan sosial? Dukungan sosial adalah adanya bantuan emosional, instrumental, atau informasional yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Dukungan sosial dapat memberikan rasa nyaman, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan individu. Yang kedua, ada norma sosial. Norma sosial adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Norma sosial mempengaruhi bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, norma sopan santun mengatur cara berbicara dan bertindak dengan orang lain. Yang ketiga, konflik dan kooperasi. Interaksi interpersonal juga dapat melibatkan konflik dan kooperasi antar individu. Konflik dapat timbul karena perbedaan pendapat, kepentingan yang bertentangan, atau persaingan. Sementara itu, kooperasi melibatkan kerjasama antara individu untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, pengaruh sosial. Individu seringkali saling mempengaruhi dalam keputusan dan perilaku mereka. Pengaruh sosial dapat terjadi melalui pengaruh teman sebaya, keluarga, atau media. Contohnya, seseorang mungkin terpengaruh untuk mengikuti tren atau mengadopsi nilai-nilai tertentu karena pengaruh sosial. Yang keempat, state of the art dari teknologi. State of the art dari teknologi terus berkembang dengan cepat, dan ada beberapa tren terkini yang patut diperhatikan. Ini contohnya. Yang pertama, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. AI telah menjadi tren utama dalam teknologi saat ini. Pengembangan dalam bidang ini meliputi mesin belajar atau machine learning, pengolahan bahasa alami, natural language processing, dan pengenalan data, pattern recognition. AI digunakan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, kendaraan otonom, dan analisis data. Yang kedua, ada Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan perangkat elektronik ke internet, memungkinkan pertukaran data dan kontrol yang lebih luas. Contohnya adalah rumah pintar yang dapat menghubungkan perangkat seperti lampu, kunci pintu, dan termostat ke jaringan internet. Yang ketiga, ada blockchain. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi digital yang aman dan transparan melalui jaringan terdistribusi. Ini digunakan dalam cryptocurrency seperti Bitcoin, serta dalam berbagai aplikasi lain seperti manajemen rantai pasokan dan voting elektronik. Yang keempat, ada komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan memungkinkan akses dan penyimpanan data melalui internet, mengurangi ketergantungan pada perangkat keras fisik. Ini memungkinkan kolaborasi yang lebih mudah, skalabilitas, dan fleksibilitas dalam pengolahan data. Yang kelima, ada realitas virtual, virtual reality atau VR, dan realitas augmented reality atau AR. VR menciptakan pengalaman imersif dalam dunia maya, sementara AR menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital. Kedua teknologi ini digunakan dalam industri game, simulasi, dan pelatihan. Yang keenam, ada big data dan analitik. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita sekarang memiliki akses ke jumlah data yang sangat besar. Analisis data yang canggih memungkinkan kita untuk menggali wawasan baru dan membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang, seperti bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Selanjutnya, kita masuk ke logik dan teknologi tersebut. Logik dan teknologi saling terkait erat dalam pengembangan dan penerapan teknologi modern. Logik atau logika adalah ilmu yang mempelajari tentang pemikiran dan argumen yang valid. Di bidang teknologi, logik digunakan dalam pengembangan algoritma, pemrograman komputer, dan kecerdasan buatan. Ini merupakan contohnya bagaimana logik berhubungan dengan teknologi. Yang pertama adalah algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Algoritma memainkan peran penting dalam pengembangan perangkat lunak dan teknologi lainnya. Dalam pengembangan algoritma, logika digunakan untuk merancang urutan langkah-langkah yang benar dan efisien. Yang kedua, ada pemrograman komputer. Pemrograman komputer melibatkan penggunaan bahasa pemrograman untuk menulis kode yang dapat dieksekusi oleh mesin. Di sini, logika digunakan dalam merancang struktur program, menentukan aliran eksekusi,
dan menerapkan kontrol logis dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, ada kecerdasan buatan. Dalam pengembangan kecerdasan buatan, logika digunakan untuk merancang model pemikiran dan penalaran yang dapat digunakan oleh mesin. Logika matematika, seperti logika proporsional dan logika predikat, digunakan untuk memodelkan pemikiran manusia dan membuat keputusan yang cerdas. Yang keempat ada logika digital. Logika digital adalah dasar dari sistem komputer modern. Logika digital menggambarkan bagaimana sirkuit elektronik dapat mengolah dan memanipulasi sinyal digital menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. Logika ini membentuk dasar dari komponen-komponen elektronik seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Dalam pengembangan teknologi, logik menjadi landasan merancang dan mengembangkan sistem yang berfungsi secara logis dan efisien. Penerapan logik di teknologi membantu dalam membuat sistem yang dapat berpikir, mengambil keputusan, dan bekerja secara otomatis. Selanjutnya, skala dari teknologi. Skala dalam konteks teknologi mengacu pada tingkat kemajuan atau kompleksitas suatu teknologi. Skala teknologi digunakan untuk menggambarkan sejauh mana suatu teknologi telah berkembang dan beberapa besar dampaknya dalam kehidupan manusia. Misalnya, skala teknologi dapat mencakup berbagai aspek, seperti skala mikro, skala meso, dan skala makro, skala mega, dan skala giga. Skala mikro berkaitan dengan teknologi yang terkait dengan komponen mikroskopis, seperti sirkuit terpadu dalam perangkat elektronik. Skala meso mencakup teknologi yang lebih besar dari skala mikro, seperti mesin industri. Skala makro melibatkan teknologi yang berhubungan dengan infrastruktur dan sistem yang besar, seperti jaringan telekomunikasi. Skala mega mencakup proyek-proyek besar seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Skala giga melibatkan teknologi yang sangat besar dan kompleks seperti superkomputer. Namun, penting untuk dicatat bahwa skala teknologi tidak hanya tentang ukuran fisik atau kompleksitas teknologi itu sendiri. Skala juga melibatkan dampak yang dimiliki teknologi tersebut dalam transformasi digital, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi, skala teknologi dapat mencakup aspek fisik, kompleksitas, dan dampaknya. Teknologi dapat diklasifikasikan dalam berbagai skala, tergantung pada ruang lingkup dan kompleksitasnya. Berikut adalah beberapa skala teknologi yang umum. Yang pertama ada skala mikro. Skala mikro, teknologi pada skala mikro berhubungan dengan perangkat dan komponen yang sangat kecil. Contohnya adalah chip mikroprosesor, sensor mikro, dan perangkat medis miniatur. Teknologi pada skala mikro ini biasanya digunakan dalam industri elektronik dan biomedis. Yang kedua, ada skala meso. Teknologi pada skala meso berkaitan dengan sistem yang lebih besar dari teknologi skala mikro, tetapi masih jauh lebih kecil dari teknologi skala makro. Contohnya adalah jaringan sensor nirkabel, sistem kendali otomatis, dan robotika. Teknologi pada skala meso ini sering digunakan dalam industri manufaktur, transportasi, dan lingkungan. Yang ketiga, ada skala makro. Teknologi pada skala makro melibatkan sistem yang besar dan kompleks, seperti infrastruktur kota, jaringan listrik, dan transportasi massal. Contohnya adalah smart city, smart grid, dan transportasi pintar. Teknologi pada skala makro ini berfokus pada pengoptimalan efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik dalam skala besar. Yang keempat ada skala global. Teknologi pada skala global mencakup teknologi yang memiliki dampak di seluruh dunia dan melibatkan konektivitas dan interaksi antar negara dan masyarakat. Contohnya adalah internet, telekomunikasi, satelit, dan teknologi informasi global. Teknologi pada skala global ini memungkinkan pertukaran informasi dan kolaborasi global. Selain itu, teknologi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang atau industri spesifik seperti teknologi kesehatan, teknologi energi, teknologi transportasi, dan lain sebagainya. Jadi, skala teknologi dapat bervariasi dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar, tergantung pada ruang lingkup yang kompleksitasnya. Semua skala teknologi ini memiliki peran penting dalam kemajuan dan perkembangan dunia saat ini. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari penjelasan saya atau
saya salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.